Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin membahas atau sedikit berbagi pengalaman kenapa seseorang pewaris ilmu leluhur sering mendapat gangguan atau ditempelin dari makhluk alam gaib yang ada di sekitar atau di mana kita bertempat sekarang. Dan ada juga pengalaman saya dan beberapa sahabat BFC yang nanti saya akan sampaikan sebagai contoh. Tapi sebelum melanjutkan pembahasan ini, ada baiknya saudara BFC klik terlebih dahulu tombol subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang dan dapat upload video setiap hari. Oke, libas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama puja-puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan nikmat berkahnya umur, sehingga kita masih bisa bersilaturahmi di Bapak Fahmi Channel. Dan tak lupa pula dan tak jemu-jemunya, bahkan tak bosan-bosannya kita berselawat kepada Habibullah, Nabiullah, Rasulullah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat yang kita selalu haturkan dapat membuat kita diberi syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat BFC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada beberapa hari yang lalu, bahkan kemarin juga ada sahabat kita yang menceritakan keluhannya yang sering mengalami gangguan dari alam sebelah. Bahkan saya sendiri juga pernah dan sering merasakan gangguan dari alam sebelah. Dan bagi para pewaris ilmu leluhur, itu sudah hal yang pasti dilewati. Itu pemahaman saya selama ini. Dan sebagai contoh untuk bisa kita saling memahami, ada sahabat kita yang berasal dari Jakarta dan memiliki darah turunan Cirebon. Adalah seorang ibu rumah tangga dan selama ini dia sering merasa aneh dengan dirinya, bahkan sering mengalami gangguan di dalam rumahnya sendiri, seperti ada yang selalu mengawasi, mengikuti dirinya, dan badannya terasa berat dan sedikit sakit pada bagian titik-titik tertentu di tubuhnya. Dan setelah saling berbagi informasi, saya mendapat sedikit gambaran bahwasanya lokasi rumahnya ada pohon yang menjadi rumah bagi makhluk alam lain, dan itu dia selalu mentransfer energi-energi negatif kepada saudara kita sehingga tubuhnya terasa sedikit berat dan sakit pada titik-titik tertentu. Dan ada juga salah satu sahabat kita yang berasal dari Jawa juga, dan dia profesi sebagai tukang kayu dan sering dapat gangguan juga dari makhluk alam gaib yang menyebabkan tubuhnya terasa sakit dan terasa berat. Dan saat saya melihat ada salah satu pohon yang menjadi rumah makhluk alam lain itu yang dirusak atau dipotong olehnya, sehingga ia pun diganggu dengan cara membuat sakit dan tangannya juga berat. Dan yang menjadi pertanyaan mereka, kenapa kok sering banyak gangguan dari alam sebelah seperti ketempelan dan yang lain-lainnya. Jadi saya menjawab dengan pemahaman saya selama ini. Ketika seseorang keturunan yang dihampiri oleh keilmuan atau khodam leluhur akan mengalami proses untuk menyatukan atau mendudukkan keilmuan itu kepada orang yang terpilih. Dan ketika proses itu
berjalan pasti banyak gangguan, dikarenakan penerusnya ini adalah sebuah ancaman bagi para jin fasik, jin jahat. Karena apabila anak ini berhasil membawa dirinya ke jalan yang benar untuk membantu sesamanya, maka sudah pasti ia akan membasmi jin-jin fasik itu. Dan jin fasik di tempat itu sudah memahami melalui energi atau aura yang dipancarkan oleh sahabat kita ini. Jadi untuk menggagalkan itu, jin fasik itu bekerja dengan cara mengganggu Anda, dengan cara mentransfer energi-energi negatif, sehingga Anda merasa tidak nyaman, merasa tidak enak badan, bahkan sampai jatuh sakit. Karena di dalam diri Anda memancarkan aura kesatria yang terpancar, yang membuat mereka datang untuk mengganggu, untuk menggagalkan segala proses-proses yang Anda alami. Maka daripada itu, kita diwajibkan meminta dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak ada makhluk apapun yang bisa menzolimi kita, dan hati kita senantiasa ingat kepada Allah dan selalu berselawat kepada Rasul. Insya Allah, Allah akan menjaga kita jika kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabat BFC, jadi sedikit saran dari saya. Ketika sahabat BFC, saudara BFC hendak bekerja, hendak bepergian, hendak pergi kemanapun Anda, usahakan sahabat BFC untuk berwudu terlebih dahulu sebelum bepergian atau berangkat bekerja, lalu membaca doa, mengharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan mengamalkan hal tersebut, sahabat BFC akan terhindar dari segala gangguan apapun jenisnya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabat BFC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang selalu Babah Fahmi ataupun BFC hormati, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan harapan kita semua dan harapan kita bersama-sama adalah kita selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat, mudah rezeki, dan terhindar dari segala bala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.